kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik, Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya,
tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden. Begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen
yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan
tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya?
Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah apa ya nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa
runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan
terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden. Begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut?
Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik. Apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak? Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang
putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya? Sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulan, yaitu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi
isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah, apalagi dari persentase-persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait
konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu? Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara.
Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih, ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak, atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau
jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain, itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya.
dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemakzulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya? Sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita tidak
belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu dijadikan, digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemakzulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik. Sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemakzulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemakzulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemakzulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan
politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya,
Pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Hmm. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri?
Ya, tentu itu tidak tepat karena Hmm. impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi
harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi
persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu?
Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja.
Halo Tribuners, On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Fokus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih
terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri,
yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan
etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan karena hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya. Makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya? Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan
dengan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya, begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi, oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini, ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik, Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya,
Tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen
yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan
merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka, itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara
tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang, atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya, begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini, ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga
maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan
petisi yang yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya, terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu, ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih, ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak, atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa
impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik. Apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak? Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain, itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang
putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulan, yaitu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi
isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah, apalagi dari persentase-persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam undang-undang dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait
konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu? Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespon soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih
luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih, ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak, atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau
memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu. Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya.
dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon
ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita tidak belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu dijadikan, digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah tiga pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemakzulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang, atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemakzulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari tiga pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemakzulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemakzulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak,
Persis, kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariana. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya,
Pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Hmm. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemaksulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas dalam 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemaksulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemaksulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memaksulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memaksulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri?
Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum. Tapi kalau DPR, pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR?
kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi
persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Hmm. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu?
Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja.
Halo Tribuners, On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Fokus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespon soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak?
Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini itu tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu?
Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan
sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak. Apakah sekedar statement itu tepat atau tidak dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan karena hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya. Makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya? Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu
tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi, oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini, ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik, Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya,
tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden. Begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen
yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemakzulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan
tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya?
Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah apa ya, nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini, ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa
runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariana. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan
terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden. Begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut?
Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik. Apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak? Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang
putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya? Sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulan, yaitu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi
isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah, apalagi dari persentase-persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait
konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu? Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi, dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan, dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara.
Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih, ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau
jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini, bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat, yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu, kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja, terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya.
dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemakzulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya? Sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita tidak
belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu dijadikan, digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan karena hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam undang-undang dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya? Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan
politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi.
Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Hmm. Lantas Bu Emy, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emy melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emy dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emy sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emy sendiri?
Ya, tentu itu tidak tepat karena Hmm. impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR?
kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi
persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Hmm. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan ke depannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu?
Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja.
Halo Tribuners, On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News On Fokus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada 2 nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa
karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga
mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan,
tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang, baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemakzulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau
dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya.
Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih, Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya Bu, bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya
ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Hmm. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih, ini itu tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan
tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain, itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemakzulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan
tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan karena hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya. Makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya?
Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah apa ya, nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya, cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde
baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan
kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa
impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik. Apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak? Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain, itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat,
tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulan, yaitu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi
isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah, apalagi dari persentase-persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan karena hanya 1 sampai 2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah, sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih, mau kemana dia ujungnya. Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab, atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua dia membutuhkan biaya yang begitu besar, sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi, sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait
konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu? Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu, contoh dengan adanya petisi 100 itu, mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik, atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara.
Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini Bu? Ya, bisa-bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian, lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu, dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu? Ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden. Misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal. Bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silahkan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak, atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau
jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama, bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu, dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik, dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain, itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya.
dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemakzulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan, kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri ini sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemakzulan ini semakin marak ya? Sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita tidak
belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu dijadikan, digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemakzulan yang lainnya? Saya berharapnya iya, karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih. Mau kemana dia ujungnya? Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara, kemudian tidak memiliki ruang-ruang, atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik, sehingga memang tidak bisa disepelekan, apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemakzulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu? Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemakzulan dari Presiden ini, yang mana Istana menyebut bahwa pemakzulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan
politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini, Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely, power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemakzulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Focus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya,
Pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Hmm. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik, tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang diterima oleh yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak. Itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri?
Ya, tentu itu tidak tepat karena Hmm. impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya? Ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden begitu. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu, andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya untuk memberhentikan seorang presiden karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin. Karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan. Apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR?
kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan, tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK-MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi
persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon. Dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Hmm. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan ke depannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya akhirnya betul diarahkan adalah ke pintu pemakzulannya itu adalah DPR, maka disitulah nuansa akan kita lihat. Apakah 3 pasangan calon dengan berbagai macam partai politiknya itu akan mengerucut kemana dia? Karena persoalan ini bukan saja belum pernah terjadi, tetapi isu pintu masuk pemakzulan itu bukan hal yang mudah. Apalagi dari persentase partai politik itu yang pada periode-periode sebelumnya mungkin bisa kita katakan hanya 1-2 partai politik yang dia bisa berseberangan dari pemerintah. Sehingga suara itu kan menjadi ketidakmungkinan begitu. Tapi kita tidak tahu kalau hari ini ya, makanya saya sebenarnya bukan perkara DPR-nya, tetapi isunya itu mau dikemanakan dulu nih. Kalau itu arahnya ke DPR, kita will see begitu. Tapi kalau itu hanya kepada panggung saja, maka cukup disayangkan. Gitu kira-kira, Mbak. Lantas, menurut Bu Emi sendiri, apakah isu ini nantinya hanya menjadi isu semata yang akhirnya akan gugur, tenggelam, dimakan waktu, ataupun memang nanti isunya ini yang mungkin Bu Emi tadi bilang baru pertama kali akan benar-benar sampai pada titik DPR dan pemaksulan yang lainnya? Saya berharapnya iya karena tidak bisa dikatakan ini inkonstitusional. Ini adalah nilai-nilai konstitusi yang diberikan di dalam undang-undang dasar. Jadi kalau kita mengatakan ini inkonstitusional hanya karena perkara tertentu yang itu sebenarnya mampu diperbincangkan dan didiskusikan, itu tentu tidak dapat dikatakan demikian. Tetapi kalau isu ini kemudian hilang begitu saja seperti yang tadi disampaikan, ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara kalau ini betul oleh salah satu pasangan calon. Tapi kalau dari pandangan saya, jika ditanya apa harapannya, tentu persoalan etika dan penegakan hukum itu menjadi persoalan yang penting dan perlu untuk ditegakkan dan juga untuk diselesaikan. Terlalu banyak isu di masyarakat tapi tidak ada ujungnya nih. Mau kemana dia ujungnya? Persoalannya itu adalah masyarakat hanya berbicara kemudian tidak memiliki ruang-ruang atau ruang-ruang itu ada tapi tidak mampu terjawab. Atau ruang-ruang itu sampai kepada peradilan atau lembaga-lembaga tertentu tapi tidak juga mampu memberikan penegakan hukum atau putusan-putusan yang seadil-adilnya. Cukup problematik sehingga memang tidak bisa disepelekan apalagi terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini sama halnya dengan impeachment. Pertama, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dia membutuhkan biaya yang begitu besar. Sehingga kalau persoalan-persoalan apa yang dibicarakan selama ini tidak mampu terjawab, maka tidaklah salah jika masyarakat akan berpikiran akan mengetahui bagaimana ke depannya penegakan hukum nantinya. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi Bu Emi sempat membahas, merespon soal isu ataupun persoalan masyarakat yang tidak terjawab atau tidak terselesaikan. Termasuk soal isu pemaksulan ini, apakah nantinya ini hanya sebagai panggung politik atau memang benar-benar akan terjadi di Indonesia? Untuk hal itu, apakah Bu Emi bisa memberikan tanggapan terkait kredibilitas dari DPR sendiri, Bu?
Ya, tadi saya tidak bisa memberikan jaminan begitu, Mbak. Karena kita harus melihat isu itu masuk dulu di DPR, baru kita bisa mempola, memberikan gambaran warna itu kira-kira dari partai politik yang mengusulkan ini akan ada berapa persentasenya. Tapi ketika itu kita hanya dari luar sistem, maka ya itu hanya persoalan politik, isu-isu politik. Tapi kalau sudah sampai dia di DPR, maka kita akan mengetahui partai mana yang kontra, partai mana yang tidak menyetujui, partai mana yang tidak mau ikut serta dalam perbincangan impeachment ini. Di situ baru bisa kita mempolakan bahwa dari 3 pasangan calon atau dari seluruh partai politik akan berwarna apa terkait impeachment ini. Kalau belum sampai ke situ, maka ya saya kecil kemungkinan kalau tidak sampai di DPR. Kira-kira Mbak, gitu Mbak. Terakhir Bu Emi, Istana juga sudah merespon ya Bu soal isu pemaksulan dari Presiden ini yang mana Istana menyebut bahwa pemaksulan Jokowi adalah mimpi politik dan upaya mengambil kesempatan Ibu untuk kepentingan elektoral. Bagaimana pendapat Ibu terkait respon dari Istana sendiri? Kak, persis. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja. Tapi itu kalau sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, yaitu DPR, maka ada memang upaya masyarakat mengarahkan persoalan-persoalan ketatanegaraan kepada persoalan hukum. Tapi kalau tidak, maka persis dia hanyalah bagian daripada ya kampanye-kampanye politik-politik pemilihan yang akan kita laksanakan ini saja. Dan itu cukup mengecewakan. Jadi lagi konstitusi dianggap bagian daripada persoalan yang bisa dijadikan ajang politik dan permainan saja. Terakhir nih Bu Emi, saya mau minta closing statement juga dari Bu Emi sekaligus menyampaikan harapan dari Bu Emi sendiri terkait kasus ini dan terkait konstitusi di Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini Bu. Iya, ada kalimat yang menarik tuh. Power turns to corrupt absolutely. Power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kekuasaan yang terlalu lama itu udah pasti dia korup. Nah, kekuasaan ini memang harus dibatasi. Bahkan pemerintah itu di dalam seluruh regulasi itu dibatasi. Oleh konstitusi juga dibatasi. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan segala tindakan-tindakan persoalan, apalagi pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain, hanya karena kekuasaan ataupun memiliki perangkat-perangkat seluruh yang dia miliki. Nah, hal-hal kayak gini ingat persis bahwa kita pernah mengalami masa runtuhnya Orde Baru dengan reformasi tahun 98 sampai 99, dan itu adalah persoalan penting, sejarah penting kalau kita mau memahami bahwa kekuasaan itu tidak bisa dijalankan dengan cara yang semena-mena. Semakin konstitusi itu contoh dengan adanya petisi 100 itu mampu dia diberikan ruang sebenar-benarnya pada sebuah lembaga, maka itu benar. Tapi kalau itu tidak, maka kita bisa melihat bahwa itu bagian daripada persoalan-persoalan yang cukup disayangkan ketika konstitusi lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat-alat politik semata. Baik Bu Emi, kita nantikan bersama ya terkait perkembangan kasus soal pemaksulan Jokowi ini. Apakah nantinya isu ini akan hilang dan terbukti menjadi panggung politik atau memang petisi 100 ini juga nanti akan ditanggapi oleh DPR dan lembaga yang lainnya. Baik Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dan sharing bersama kami hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bu Emi. Terima kasih Mbak. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama kami. Akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Ya bisa-bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja. Tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR. Ternyata betul bahwa isu impeachment hanya dijadikan sebagai barang politik jual beli untuk mendapatkan perolehan suara. Kalau itu tidak sampai kepada sebuah lembaga yang berwenang, maka itu hanya menjadi bagian dagangan politik kampanye saja.
Halo Tribuners, on fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD dianggap mendapatkan panggung spesial untuk menaikkan popularitas atas isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini setelah adanya setidaknya 22 tokoh dari petisi 100 yang diterima oleh Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Untuk membahas hal tersebut, saya hari ini sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Ibu Emi Hajar selaku pakar hukum tata negara. Kita sapa terlebih dahulu di sana melalui panggilan Zoom. Selamat malam, Bu Emi. Malam, Mbak. Baik Bu Emi, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Tribun News on Fokus hari ini untuk membahas terkait panggung Mahfud MD terkait dari pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar Bu Emi, kami mau minta pendapat dari Bu Emi sendiri merespons soal isu pemakzulan dari Presiden Joko Widodo ini. Ya, pemakzulan itu hal yang konstitusional ya, itu pertama diatur di dalam konstitusi. Dan pemakzulan itu pun bagian daripada salah satu reformasi hukum dalam hukum tata negara pasca terjadinya reformasi tahun 98. Jadi kalau diisukan atau kalau ada isu ketatanegaraan terkait pemakzulan itu ya wajar-wajar saja, tidak ada yang dipermasalahkan dan itu konstitusional. Lantas Bu Emi, secara etika bagaimana nih kemudian Bu Emi melihat sikap dari Menko Polhukam, yakni Mahfud MD yang juga menjadi cawapres nomor 3 menerima petisi 100 yang membawa isu dari pemakzulan Jokowi ini, Bu? Ya, pertama kalau dilihat dari sisi politik tentu orang-orang politik akan berbicara jauh lebih luas daripada apa yang ingin saya paparkan terkait hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum tata negara terkait pemakzulan itu jelas pintunya hanya melalui DPR. Jadi kalaupun itu yang dilakukan atau diberikan kepada Mahfud MD, ini pertanyaannya kemudian apakah ini betul bagian daripada jalan atau pintu politik atau pintu hukum? Kalau itu pintu hukum, maka tentunya melalui DPR. DPR adalah memiliki kekuasaan mutlak. Pintu pertama adanya jalan terkait pemakzulan ataupun impeachment yang kita kenal ya sebenarnya dalam hukum tata negara. Tetapi kalau melalui Mahfud MD yang sebenarnya kita memahami bahwa Mahfud MD salah satu calon daripada wakil presiden yang sedang melakukan kampanye, ini kan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Mungkin itu menurut saya, Mbak. Lantas apakah menurut Bu Emi dengan petisi yang dikirimkan oleh Mahfud MD ini bisa menjadi salah satu panggung nih Bu bagi Mahfud MD untuk menaikkan popularitasnya jelang kontestasi Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, Bu, bisa-bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak ya tentu bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya kemudian lalu mau diapakan sama Pak Mahfud? Karena pintu pemakzulan atau pintu impeachment ini melalui Pak Mahfud saja itu tidak bisa dikatakan tidak mungkin, kecuali Pak Mahfud mampu menggalang seluruh anggota-anggota DPR untuk melanjutkan sistem impeachment ini. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan panggung, kemudian hanya ya bahasanya seputar hanya pemakzulan, mencari panggung dan lain-lain, saya rasa itu menjadi useless begitu dan itu tidak tepat. Kalau untuk jalan-jalan kampanye, ya untuk orang-orang berpolitik dia akan berpikir ini menjadi penting. Tetapi kalau isu ini dibetulkan, apakah arahnya adalah impeachment atau pemakzulan, itu menjadi pertanyaan hukum. Begitu kira-kira, Mbak. Lantas jelang 1 bulan isu ini digulirkan ya Bu ya, terkait pemakzulan Jokowi, apakah hal ini juga bisa dibaca Bu, ada yang menunggang pada isu pemakzulan ini demi meraup suara dalam kontestasi Pilpres, Bu? Iya, tentu itu bisa saja terjadi, tetapi saya lagi-lagi tidak mau terlalu banyak berbicara tentang politik. Kalau di dalam hukum tata negara, maka kita melihat orang-orang atau 100 petisi yang sedang diajukan oleh beberapa orang ataupun tokoh, itu betul-betul keinginannya adalah memang mempertanyakan terkait keabsahan ataupun kedudukan presiden, atau juga lebih luas terkait dengan apa yang dilakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh presiden, misalnya kan ada dua nih
terkait dengan impeachment. Yang pertama adalah pelanggaran hukum, nah itu terkait dengan banyak hal, bisa karena penghinaan, bisa karena korupsi, bisa karena tindak pidana berat dan lain-lain, atau karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan. Nah, maksud saya berbicara ini, apakah orang-orang yang mengajukan 100 petisi ini betul mengarahkan kepada upaya impeachment atau pemakzulan atau tidak? Atau kalau ini betul-betul yang seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa ini hanya bagian daripada mencari panggung, tentu ini disayangkan. Jadi ada proses konstitusi yang sedang dipermainkan oleh beberapa pihak, itu menurut saya. Tapi kalau ternyata dugaan saya ini salah dan keliru, tapi memang betul-betul mencari alur daripada pemakzulan, itu kita apresiasi. Pertanyaannya apakah waktu dan lain-lain, ya silakan kita diskusi. Seberapa banyak waktu itu mungkin atau tidak, ya kita diskusi terkait itu. Tetapi mempertanyakan ini arahnya kemana sih? Ini tentu untuk orang hukum tata negara itu mempertanyakan sikap-sikap yang diambil kalau betul itu bukan bagian daripada murni prosedur impeachment. Kira-kira gitu, Mbak. Lantas kalau secara aturan dan konstitusi tadi Bu Emi sempat mengatakan ya bahwa DPR yang bisa memakzulkan dari Jokowi. Lalu ada hal lain atau pakar pengamat politik yang lain yang mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut apakah benar atau tidak atau bagaimana pandangan dari Bu Emi sendiri? Ya, tentu itu tidak tepat karena impeachment itu adalah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, di konstitusi kita itu hanya menegaskan bahwa jalur untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya hanya melalui DPR. Jadi apa nilai-nilai politik yang berjalan di dalam kancah kampanye yang sedang terjadi ini kemudian dilarikan ini bisa oleh si A, si B, tokoh A, tokoh B, tentu itu tidak sejalan dengan apa yang dibunyikan oleh konstitusi. Jadi kalau pertanyaannya dapat atau tidak, tentu itu menjadi salah dan tidak tepat. Karena sudah dikatakan bahwa impeachment pintu masuk pertama kali adalah DPR. Sedang bagaimana caranya, ya silakan para pihak mampu atau tidak memberikan suara atau memberikan warna kepada DPR melalui pintu tadi untuk memberikan alur atau jalan impeachment kepada presiden, begitu. Lantas menurut Bu Emi sendiri, apakah nantinya DPR akan mengambil sikap atas pemakzulan dari Jokowi ini? Lalu andaikan kalau benar-benar DPR mengabulkan pemakzulan ini dari pemakzulan dari Jokowi, sedangkan Jokowi berada di masa akhir pemerintahannya, kira-kira proses atau berapa lama yang dibutuhkan waktu Bu untuk pemakzulan tersebut? Ya, menarik ini. Jadi langsung mengerucut kepada apa yang sedang dibicarakan tentang impeachment. Pertama bahwa impeachment itu adalah prosedur yang tidak hanya sulit tetapi juga lama. Kenapa sulit? Karena dia mengikut sertakan 3 lembaga negara, yaitu DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ketiga lembaga negara tidak dengan prosedur juga yang sama, tapi berbeda-beda. Kalau Mahkamah Konstitusi jelas penilaiannya adalah penilaian hukum, tapi kalau DPR pintu pertama tadi, maka penilaiannya adalah penilaian politik. Disitulah dibutuhkan berapa persentase partai politik yang mampu memberikan suara persetujuan atas jalan masuknya impeachment ini. Yang ketiga adalah MPR. Nah, MPR itulah hasil daripada seluruh keinginan-keinginan politik, apakah betul seorang presiden yang sudah diduga melanggar konstitusi ini dapat diberhentikan dari jabatan atau tidak. Nah, 3 lembaga ini kemudian ditafsirkan tidak mampu memberikan ruang yang sempit atau cepat untuk menyelesaikan prosedur impeachment. Memang sejauh ini kita belum pernah melakukan impeachment atau pemakzulan tadi di dalam ranah konstitusi ini ya, untuk memberhentikan seorang presiden, karena ini adalah bagian daripada hasil amandemen yang setelah amandemen keempat ini terjadi dan presiden yang berlaku pada saat itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan kira-kira berapa lama ini perjalanan impeachment atau pemakzulan ini, tentu memang kalau melihat daripada sejarah yang belum pernah dilakukan dengan prosedur yang baru ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau dikatakan 1 bulan ke depan tentu itu tidak mungkin, karena di Mahkamah Konstitusi itu saja bisa berbulan-bulan, apalagi yang ruangnya adalah ruang politik. Kalau ruang politik bisa dikatakan pertama tadi di DPR, itu mau membutuhkan berapa lama untuk mendapatkan 2/3 atas seluruh anggota DPR yang ingin menyetujui terkait dengan usulan pemberhentian ini. Jadi kalau ditanyakan jelas dia membutuhkan waktu yang lama, Mbak. Oke, misalkan Bu, dari masyarakat Indonesia sendiri,
yang nantinya mungkin mendesak dari DPR untuk melakukan pemakzulan ini, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu? Dengan beberapa kesalahan Jokowi yang dianggap Jokowi cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 ini, Bu? Ya, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia harus mewakili suara rakyat seharusnya. Jadi bukan semata-mata perwakilan partai politik. Dia murni adalah perwakilan rakyat seharusnya. Jadi apa yang sedang diisukan oleh beberapa pihak, apakah betul itu diisukan oleh masyarakat? Dan kalau itu diisukan oleh masyarakat, sejauh apa DPR mau mengakomodir seluruh masukan daripada masyarakat? Sebenarnya kan, apa yang sedang terjadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kita melihat persoalan-persoalan menjelang pemilihan umum ini, itu begitu banyak persoalan. Dari regulasi, dari etika, dari prosedur, dan lain-lain. Itu bisa kita ulik satu-satu begitu. Tetapi kemudian apakah DPR itu mau atau tidak? Pertanyaannya itu, mau atau tidak? Yang kedua, bagaimana pola atau pemisahan suara di dalam DPR? Kalau kebanyakan juga anggota DPR yang kita ketahui ternyata tidak mampu memberikan suara untuk memenuhi harapan masyarakat menjebolkan pintu pertama DPR untuk impeachment, ya sama saja. Tetapi perlu diingat DPR hari ini bahwa DPR itu bukan suara partai politik semata loh, tetapi suara daripada rakyat yang mungkin bisa jadi rakyat tidak memiliki ruang-ruang dan pintu untuk memberikan suara dan apresiasi ini, apalagi kalau bukan konon ya, tetapi kita memahami bahwa semakin banyak atau semakin keras kita berbicara, ruang-ruang kebebasan itu bisa jadi kita mempertanyakan akan kemana ini arahnya. Tetapi yaitu kalau memang ini betul-betul ingin diperjuangkan oleh DPR, ingin digali oleh DPR, ya kenapa tidak mungkin begitu? Itu bisa saja. Terkait waktu bisa kita bicarakan begitu. Begitu Mbak kira-kira. Lantas Bu Emi, beberapa poin yang disoroti adalah bagaimana presiden yang dianggap melanggengkan kekuasaan dengan mendorong sang anak dan menabrak pagar dari MK seperti yang sudah menjadi pembahasan di tahun lalu ya. Dan hingga ada kedugaan dengan kecurangan pemilu 2024. Apakah menurut Bu Emi alasan-alasan ini termasuk dalam pelanggaran yang bisa menjadi uraian dari pemaksulan Pak Jokowi sendiri, Bu? Ya, ini tentu pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau perspektif saya, tentu ini adalah pintu awal kenapa terjadi, salah satu pintu awal kegaduhan ini. Kami mengkaji banyak hal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya juga mengkaji tentang putusan MK-MK. Dan itu patut disayangkan ketika yang putusannya adalah pelanggaran berat, tetapi sanksi yang diberikan adalah memberhentikan dari jabatan ketua menjadi anggota. Tentu itu tidak bagian daripada apa yang kita kenal terkait dengan dinyatakan putusan pelanggaran berat. Itu bukan hasil daripada pelanggaran berat yang kita harapkan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan apakah ini bagian daripada hal-hal yang dapat dilakukan isu terkait impeachment atau pemakzulan. Kita ingat di dalam pasal 7A itu dikatakan ada terkait dengan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu yang seharusnya mampu diulik kembali. Apa sih makna daripada perbuatan tercela ini? Yang kemudian kalau kita tafsirkan lagi lebih jauh bahwa ada perjalanan panjang dari awal mula seorang calon presiden ataupun wakil presiden hingga akhirnya dia didaftarkan di KPU. Kalaulah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memberikan tafsiran-tafsiran terhadap konstitusi, kemudian memutus sebuah persoalan dengan tidak bisa dikatakan tidak mempersamakan bunyi sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, tentu itu menjadi persoalan. Apakah kemudian Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan merubah sebuah angka atau tidak boleh merubah semua angka? Itu semua persoalan. Kemudian pada saat merubah sebuah angka, prosedur-prosedur putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau kita ikuti ada berapa putusan dalam satu hari, tapi berbeda dengan prosedur-prosedur yang dijalani sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. Itu semuanya menjadi pertanyaan. Dan pada saat putusan 90 yang menjadi cikal bakal semua persoalan ini menurut saya, kemudian itu terikat kepada 3 yang memiliki hubungan kekeluargaan,
tentu menjadi persoalan etik di sini, dan persoalan etik itu sudah dibunyikan di dalam putusan etik MK bahwa itu adalah pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat tersebut hasilnya adalah kepada salah satu pasangan calon yang kemudian diperbolehkan di dalam KPU, dan itu menjadi pergulatan masyarakat terkait dengan etika dan juga keabsahan daripada putusan tersebut, itu kan seharusnya kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan sangat diharapkan mampu kebijaksanaannya dalam memahami putusan peradilan konstitusi. Itu cukup disayangkan apa yang terjadi hari ini. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka bolehlah saya mengatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang masih patut dipertanyakan secara hukum, kemudian hasil daripada apa yang dilakukan oleh presiden kita untuk mampu netral, itu kita tidak mampu mengawasi sejauh mana kenetralan itu. Masyarakat tidak mempunyai infrastruktur dan juga seluruh kebutuhan perangkat hukum dia untuk mampu menilai apakah itu netral atau tidak, apakah sekedar statement itu tepat atau tidak, dan lain-lain. Jadi persoalan kepemiluan 2024 ini cukup problematik ketika satu pintu kekuasaannya itu hanya menggerakkan kepada salah satu pasangan calon, dan ketika itu mampu dibuktikan oleh orang-orang yang katanya ingin mengajukan impeachment, itu sangat baik. Tetapi kalau itu hanya dijadikan sebagai panggung politik saja, cukup disayangkan. Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bu Emi sendiri nih sebagai pakar hukum dan tata negara, terkait sikap DPR sekarang dan kedepannya, apa yang Bu Emi prediksi akan dilakukan oleh DPR melihat pemaksulan ini semakin marak ya, sudah 1 bulan mendekati juga Pilpres 2024. Bagaimana menurut Bu Emi? Ya, memang persentase antara kedua kubu ataupun mungkin sekarang ada 3 pasangan calon itu kita tidak mampu memprediksi apakah kemudian pasangan calon ketiga akan mengarah kepada pemakzulan atau hanya cukup di tengah saja. Itu kita belum bisa melihat nuansa itu. Tapi sebelum melihat ke DPR, saya justru lebih menarik lagi untuk melihat petisi 100 ini. Apakah itu tidak hanya sekedar diajukan kepada Mahfud, tetapi mampu itu digaungkan dan diusahakan dengan DPR atau tidak, itu dulu.